Halo semuanya, malam ini kembali lagi sama Lutfi. Kali ini mau cerita yang berjudul Jangan Kasih Tahu sih. Langsung aja ke ceritanya. Dan sudah sekian lama gak berjumpa dengannya, walau keadaan seluruh badanku mengalami darah, bukan berarti aku bisa payah meminta dirinya untuk menemani di sini. Kadang lihatnya juga kasihan, kenapa bisa tahu ya, padahal dia tidak menelponku. Mungkin saja dikasih tahu oleh temanku kali ya, tapi aku sudah beritahu temanku jangan kasih tahu ke dia. Waduh, makin penasaran saja nih. Namun, aku perlu sembuh dulu supaya berbincang dengannya lancar. Tanpa adanya kesakitan nanti ia khawatir kepadaku. Terkadang merasa aneh saja setelah melihat badanku seperti ini. Sehabis bertengkar sama Firdaus di atas ring, Gila, Firdaus jago juga bertengkarnya dan aku mengalami kesulitan menghadapinya. Kalau aku mengalami kekalahan lebih baik mengalah saja. Malu soalnya dilihat banyak orang. Terutama ada temanku juga di sana. Pada saat itu aku bingung seketika kenapa ada mereka semuanya. Sampai-sampai mengurus sahabatku tanya kepada mereka. Setelah balik menghampiriku yang sudah di atas ring, Randy, temanmu datang ke sini karena Firdaus, ucap sahabatku sambil bisik di telingaku. Waduh, seketika aku mulai khawatir keberadaan mereka di sini. Bukan apa-apa soalnya kalau aku kalah bisa diketawakan sama mereka. Ternyata benar dugaanku, mereka setelah aku mengalami kekalahan semuanya datang menghampiriku dengan kondisi babak belur. Woi, hebat kamu kalah ya, berarti tidak bisa mendekati Lucy lagi. Hahaha, ucap teman-teman sambil menertawakan aku di hadapannya. Pada saat itu aku sama sekali tidak menjawab karena sudah terlanjur malu sama mereka. Sedangkan sahabatku tetap mendukung supaya bisa mendekati Lucy walau kalah sama Firdaus. Paling penting keseriusannya, Randy, jangan mudah putus asa. Kalau kalah bukan berarti gak bisa mendekati Lucy. Paling penting hatimu ada keseriusan untuk menikah sama sosok perempuan yang kamu cintai daripada tidak ada kepastian, ucap sahabatku tersenyum. Benar juga apa yang dikatakan oleh sahabatku. Malah mereka tak ada respon lagi setelah mendengarkan sahabatku berbicara seperti itu. Mantap sekali. Aku bangga punya sahabat yang selalu berikan semangat kepadaku. Terima kasih. Aku diantar ke rumah sakit terdekat di Jakarta. Walau mengalami kesusahan berjalan ke sana, aku tetap semangat supaya enggak dikatain manja oleh mereka maupun Firdaus. Aku sudah muak mendengarnya, malah sempat emosi sih, tapi sahabatku jangan terpancing apa yang dikatakan sama mereka. Otomatis aku nurut supaya tidak terjadi keributan lagi, tapi sahabatku enggak mengalami amarah ya, sepertinya sudah bisa mengontrol emosinya. Setidaknya dia tidak bertengkar lagi seperti beberapa hari ke belakang sebelum bertemu sang preman di Jakarta Barat. Dalam benakku berpikir, sepertinya nih ada kemunculan ada rasa suka kepada perempuan, tapi siapa membuatnya bisa kontrol emosi. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, nanti aku tanya kepadanya kenapa bisa mengontrol emosinya. Biasanya suka terpancing. Sudahlah, sekarang aku tidur dulu sambil melihat sahabatku di sebelah. Cukup enak sih tidur sama 1 jam. Ternyata jauh juga rumah sakitnya membuatku gak kuat menahan kesakitan di dalam tubuhku, terutama kaki sebelah kiri sepertinya
fakta deh. Firdaus melakukan seperti itu supaya aku tak bisa jumpa lagi sama Lucy. Padahal aku berdengarnya biasa saja, kenapa telinga melakukan seperti smackdown. Walau terasa berat mengatakan seperti ini. Memang benar sih, aku sampai kewalahan menghadapi pertengkar seperti itu. Ya saudara, paling penting jangan ada ingin balas dendam. Hingga akhirnya sampai juga di rumah sakit walau nggak tahu rumah sakit dari mana. Paling penting diperiksa dulu oleh dokter. Cukup lama sih diperiksanya, membuatku kesal juga. Periksanya lama banget, padahal aku hanya pulang ke rumah. Terus sahabatku hanya bisa mengurung untuk bersabar di sebelahku, padahal dia tahu kalau aku kurang nyaman kalau ada orang baru. Merasa ada aneh saja di sini, terutama sahabatku. Aku sempat lihat sesuatu di dalam lemari, seperti ada botol kelihatan banget warna merah. Entah apa maksud dokter di kantor tersebut. Aku hanya bisa diam saja. Selama kajian kemudian, akhirnya selesai juga. Ternyata pikiranku salah nggak pakai botol tersebut. Membuatku malu sekali, untungnya nggak bilang ke dokter botol itu apa. Setelah meninggalkan rumah sakit tersebut, aku sempat melihat Lucy bersama Firdaus. Namun, aku tidak mampu memanggilnya karena pada saat itu ada sosok laki-laki di belakang mereka. Terutama sahabatku heran dan bertanya kepadaku, "Randy, coba lihat Firdaus sama Lucy di belakang, siapa ya?" Aku pun tak bisa menjawab pertanyaan dari sahabatku. Memang benar, aku sama sekali tidak tahu. Kalau tahu pasti diberitahu ke dia. Namun di dalam hatiku kok khawatir ya sama kalian berdua. Entah mengapa perasaan tidak enak untuk bilang ke sahabatku. Soalnya ini akan berurusan sama polisi kalau terjadi keributan di sini. Aku perlu berpikir sejenak sambil menjalan menuju ke arah mobil. Nah, ternyata sahabatku juga sedang berpikir juga, walau terasa berat memberikan jalan keluarnya supaya Firdaus maupun Lucy tidak terjadi apa-apa di rumah sakit ini. Terutama ada seorang laki-laki di belakang mereka. Kalau kondisi tidak seperti ini, pasti aku akan selalu menjaga keduanya. Sayangnya, aku sudah janji tidak akan mendekati Lucy. Kalau mau pun, pasti harus minta izin dulu ke Firdaus. Kenapa harus seperti ini sih? Persahabatan akan mulai hancur kedua kalinya. Setelah terlibat perselisihan soal percintaan, sedang ku alami sekarang, walaupun sudah bertengkar dengannya, perasaanku tetap masih ada di dalam hati. Belum aku lepas sepenuhnya, soalnya kejadian seperti ini membuatku makin tidak bisa melupakan dalam waktu sekejap. Aku harus bagaimana menanggapi persoalan seperti ini. Sahabatku belum pernah mengalami seperti itu. Kalau sudah pun, pasti keduanya saling membantu berikan jalan keluarnya seperti apa. Bagaimanapun, aku harus bisa memahaminya. Kalau tidak bisa, Firdaus semakin marah kepadaku. Dan hubungan persahabatan pun akan sirna sepenuhnya, tidak kembali seperti dulu. Untungnya aku masih punya sahabat. Walaupun karakternya berbeda seperti Firdaus, tapi aku tetap menerima dengan lapang dada. Aku siap mencari perempuan supaya dia nggak sendirian lagi. Malah dirinya punya pasangan, pasti aku bahagia. Bukan apa-apa, soalnya dari dulu belum pernah merasakan percintaan seperti apa. Pas aku tanya kepadanya, kamu sudah punya pacar belum sih? Tak berselang lama dia jawab sedikit bingung. Belum Kandi. Waduh, pantas saja selama ini aku belum pernah mengajak pacar ke kantor maupun base camp komunitas.
Sepertinya perlu deh supaya dia lebih semangat lagi menjalani kehidupan di dunia. Tapi aku masih bingung karakter perempuan seperti apa. Ingin tanya kepadanya tapi malu. Sudahlah, tunggu waktu yang tepat biar kita bisa membicarakan pria ini hingga akhirnya sampai juga di rumah kontrakanku. Setelah memasuki ke dalam rumah, sahabatku terheran-heran. Randy, kenapa rumah kontrakanmu berantakan sekali? Wah, 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 wah. Aku harus jawab nih. Bagaimana ya menjelaskan sama kamu? Hehe, ucap Randy dengan ekspresi malu. Kalau dilihat dari ekspresi sahabatku sudah tahu. Ah, bilang saja malas membereskan kontrakanmu sendiri. Kemudian sahabatku mengatakan sedemikian, memang benar aku malas. Keinginanku sih ada yang mau bantu enggak? Ternyata sahabatku pikirannya sama sepertiku. Kamu mau dibantu sama aku enggak? Tanya sahabatku sambil tersinggung. Akhirnya selama menunggu sekian lama, Anda juga mau membantuku membereskan rumah kontrakanku. Maulah, ucap Randy dengan ekspresi bahagia. Lalu kita berdua membereskan seluruh rumah kontrakanku. Walaupun malu sih, masa sebagai laki-laki gak mampu membereskan tempat ini sendiri. Diam pun aku manja tapi kreatif membuat sesuatu. Hehe. Biar ada kelebihan di dalam diriku, aku sempat bertanya kepadanya. Kamu kalau di rumah seluruh halaman besi ya? Tidak berapa menit dijawab dengan cepat. Ya, Brandy. Pantas setelah melihat halaman rumah kontrakan seperti ini membuat dirinya terheran-heran. Akhirnya selesai juga tuh. Kan kerjaan berdua cepat. Daripada sendirian, tamat. Lalu aku ke dapur membuat minum untuk sahabatku tercinta paling baik sejagat raya. Jika nanti aku gak bisa ketemu sama sahabatku, bagaimana ya? Soalnya dia bilang kepadaku, Brandy, tahu gak, aku baru kuliah lagi mengambil dosa S2 di luar negeri loh. Sontak seketika aku bingung mau mengucapkan selamat kepadanya. Sudah sekian lama meninggalkan tempat kelahirannya, masa iya tinggalkan aku sendiri di sini? Pada saat itu memang aku tidak tinggal bersama orang tuaku di Tasikmalaya, tapi tinggalnya bersama sahabatku di daerah mana ya? Lupa lagi nama jalannya. Hari ini ketemu di Jakarta. Benar apa yang dikatakan oleh sahabatku. Suatu saat kita berdua bakal ketemu lagi, ujar sahabatku sebelum meninggalkan kota Tasikmalaya. Kalau tidak salah pada tahun 2013. Sudah lama sih, tapi aku masih ingat tahunnya. Minuman buat sahabatku sudah selesai. Sekarang waktunya kasih kepadanya biar segar kembali. Padahal sekarang sudah malam loh, tapi kita berdua membahas persoalan yang sangat berfaedah. Sudah terlalu lama tidak bahas seperti ini. Dari sekian banyak teman, cuma kamu seorang yang mampu membicarakan mengenai apapun. Paling penting adalah manfaatnya. Itu yang sampai sekarang mengenai tentangmu, walaupun pikirannya masih seperti anak kecil dan mudah terpancing keluar emosinya. Aku paling tahu mengenai dirinya. Terkadang orang tuanya tidak mengetahui sepenuhnya keinginan mau apa. Kalau beli sesuatu pasti pakai uang sendiri dari hasil uang jajan pada saat masih sekolah di Tasikmalaya. Aku sempat mengikuti tabung seperti dia. Sayangnya nggak mampu mengatur keuangan, sedangkan ia mampu sekali. Orang tuanya pun kaget anaknya bisa menabung. Bagaimanapun aku harus bilang kepadanya, mantap sekali bro. Sudahlah, mengingat masa lalu kita, sekarang sudah pukul 11 malam.
hampir keenakan bicara mengenai hal tersebut. Untungnya kita tidak lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Oh iya, aku sempat bilang kepadanya, kamu jangan bilang ke Lucy ya mengenai ini. Aku mendengar sang Firdaus di atas ring. Lalu dia jawab, iya Fendi, tapi ternyata Lucy tahu. Itulah cerita yang berjudul Jangan Kasih Tahu ke Lucy. Semoga kalian semua suka sama ceritanya.